Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita ketemu seorang sufi besar, yaitu Jalaluddin Arumi. Mungkin bagi kita dan termasuk pun juga teman-teman tidak asing dengan yang namanya Jalaluddin Arumi, karena beliau ini sangat terkenal dan beliau ini ajaran-ajarannya pun juga sangat dikagumi oleh orang-orang. Bahkan di Indonesia itu banyak sekali buku-buku yang itu menjelaskan atau mengisahkan perjalanan Jalaluddin Arumi. Akan tetapi coba kalau kita cek apa saja ide pokok dari Jalaluddin Arumi, mungkin kita itu masih bertanya-tanya. Atau mungkin kalau ada orang yang bertanya apa itu ide pokoknya Rumi, mungkin kita pun juga masih bingung untuk menjawab. Makanya hari ini kita mengevaluasi kembali atau kita mempelajari kembali, biar apa yang sudah kita pelajari dulu, apa yang sudah kita kaji dulu, itu bisa kita pahami lagi dan bisa kita aktualisasikan. Jadi memang ilmu itu harus diulang-ulang. Karena menurut saya ilmu itu sebagaimana seni. Semakin kita asah, semakin kita latih atau semakin kita ukir, maka ilmu itu akan semakin indah. Walaupun ilmunya itu hanya satu, tapi kok kita sering melatihnya, sering mempelajarinya dan lain sebagainya, ilmu yang kita miliki itu akan tampak indah dan sekaligus mengindahkan jiwa kita dan mengindahkan diri kita. Jadi teman-teman nggak perlu merasa pusing kalau wajahnya pas-pasan atau kurang ganteng, tapi kok dirinya itu sudah indah dengan ilmu, itu sudah luar biasa. Nah, makanya hari ini ayo kita mengevaluasi ulang atau mempelajari ulang, termasuk adalah dari Jalaluddin Arumi, terutama tentang cinta ilahi. Jadi beliau ini yaitu orang asal Bak, jadi salah satu kota yang ada di Afghanistan. Beliau ini lahir pada tahun 1207 Masehi. Nanti beliau itu meninggalnya 1273 Masehi. Jadi umur beliau itu agak panjang. Jadi memang beliau ini dikenal banyak orang, terutama dikenal sebagai sufi mistikus yang syair-syairnya itu sangat banyak, dan beliau pun juga dikenal sebagai seorang yang itu ahli dalam bidang sastra. Itu kan unik. Jadi sastra itu akan indah kalau dirinya itu mengalami dulu keindahan atau mengalami dulu cinta. Jadi kalau teman-teman kok belum jatuh cinta, kok diri teman-teman itu kok ingin membuat sastra, ingin membuat syair, rasanya itu ampang, rasanya itu hampa. Berbeda dengan Rumi, ya, Rumi itu dirinya sudah mengalami jatuh cinta dulu, baru beliau itu menulis sastra atau menulis puisi-puisi. Makanya hari ini kan puisinya beliau sangat dikenal. Bahkan beliau pun tidak hanya dikenal di dunia Islam, bahkan pun juga dikenal di dunia Barat. Tidak hanya dikenal, bahkan banyak orang Barat yang itu jatuh cinta dengan Rumi, yang jatuh cinta dengan ide-idenya Rumi, termasuk adalah syair-syairnya.
itu ada cerita dari kiainya orang Kristen atau Paus Yohanes. Itu dia pernah mengatakan bahwa seandainya saya pernah bertemu dengan Rumi, saat itu saya akan mengikuti dan terdiam dan patuh tawanduk apa yang itu dikatakan oleh Rumi. Itu kan menunjukkan kiainya Kristen itu kan mengakui keilmuannya Rumi. Bahkan Yohanes ini sampai mengatakan apa tadi, saya akan patuh dan tunduk apa yang itu diucapkan oleh Rumi. Nah, nanti pun juga beliau ini sejak kecil ceritanya itu sudah cinta dengan ilmu pengetahuan, dan sekaligus didukung dari latar belakang yang ayahnya ini seorang ulama besar, namanya itu Bahauddin Walad. Jadi Bahauddin Walad ini punya gelarnya itu Sultanul Ulama, ya. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir itu Sultanul Aulia, atau Ibnu Arabi punya gelar yaitu Syekh Al-Akbar, kalau ayahnya Rumi Bahauddin Walad ini gelarnya adalah Sultanul Ulama. Jadi nggak salah, memang Rumi sejak kecil itu sudah terdidik dengan ilmu-ilmu agama, dan sekaligus Rumi sejak kecil itu sudah jatuh cinta dengan ilmu. Nanti kabarnya di umur 3 tahun beliau ini migrasi dengan keluarganya yaitu ke Konya. Jadi salah satu daerah yang itu ada di Turki. Jadi beliau itu migrasi karena saat itu pasukan Mongol itu sedang menginvasi di daerah timur. Nah, waktu nanti di Konya, Bahauddin Walad ini nanti itu diangkat oleh salah satu penguasa di Konya, yaitu dipasrahi untuk menjadi kepala sekolah madrasah. Dan sekaligus ayahnya ini dikenal juga di sana sebagai seorang syekh atau seorang pendakwah. Nanti ada cerita bahwa ayahnya ini yang Jalaluddin itu masih muda, itu diajak oleh ayahnya sowan ke salah satu sufi besar, namanya itu Fariduddin Attor. Jadi ada kisah bahwa ketika sowan ke dalamnya Fariduddin Attor, Attor ini mengatakan bahwa dialah sang lautan telah datang, dan di belakang lautan itu ada samudra yang besar. Itu kan kalimat-kalimat yang sesuatu yang itu tidak bisa ditangkap oleh rasio manusia, iya kan? Dialah sang lautan, di belakang lautan itu ada samudra yang besar. Ini kan metafora yang penuh makna, atau metafora yang semiotiknya itu harus digali, atau simbol dari kalimat itu harus kita gali. Tapi ternyata apa yang diucapkan Attor ini menjadi kenyataan. Ya, kenapa kok demikian? Karena nanti setelah Bahauddin ini meninggal, nanti segala profesi yang dulunya itu dipegang oleh ayahnya, itu yang menggantikan semuanya itu adalah anaknya, yaitu Rumi. Jadi Rumi itu menjadi seorang pendidik, seorang pendakwah, menggantikan ayahnya, dan sekaligus seorang syekh. Kabarnya dari situ beliau itu dikenal sebagai Maulana Ar-Rumi, jadi tuannya orang Rum, ya. Jadi dulu kan ada dua kerajaan besar, yaitu Islam dan Rum atau Romawi. Dan sedangkan Jalaluddin Rumi ini sebutannya adalah tuannya orang Rum. Itu kan luar biasa. Karena apa? Karena beliau itu hidup di Turki atau di Konya. Nah, kenapa kok beliau tadi dianggap sebagai samudra yang besar? Karena apa? Keilmuannya Rumi ini menandingi ayahnya. Ya, jadi keilmuannya itu melampaui jauh keilmuan ayahnya. Makanya nggak salah Attor itu mengatakan bahwa dialah lautan telah datang. Tapi di balik lautan itu ada samudra yang luas, yaitu Rumi yang saat itu masih muda. Nanti waktu saat masih muda itu guru-gurunya Rumi ini banyak. Termasuk guru yang paling fenomenal bagi Rumi, namanya itu Samsu Tabrizi. Jadi Tabrizi ini seorang sufi yang aneh,
atau seorang sufi yang unik, yang punya perilaku-perilaku yang itu keluar dari mainstream manusia. Tapi itu yang membuat Rumi itu jatuh cinta sama Samsudin At-Tabrizi. Ya. Dan kabarnya di tangannya Tabrizi ini, Rumi itu dia itu menekadkan dirinya yang mulanya itu hidup berkerumun atau hidup hidup yang itu masih duniawi, materialisme dan lain sebagainya. Dari situ beliau menarik diri, yaitu melepaskan seluruh unsur-unsur duniawi dan beliau itu masuk ke dalam dunia sufi. Walaupun nanti demikian, gurunya ini yang sangat dikagumi oleh Rumi ini meninggal dunia, yang itu menjadikan Rumi itu galuh dan stres luar biasa. Iya, kabarnya itu saking stresnya beliau pernah jalan-jalan ke suatu tempat, ya, dan saat itu posisinya itu galuh karena ditinggal oleh gurunya. Dia pergi itu, dia singgah di suatu toko, yang toko itu adalah tukang besi. Jadi tukang besi itu sedang memalu besi, teng, dan Rumi itu merenung dan duduk di situ. Jadi suara teng itu didengar oleh Rumi. Lama-lama suaranya itu berubah, seolah-olah itu yang mulanya teng itu menjadi Allah. Dan tiba-tiba badannya Rumi itu bergerak sendiri. Iya, bergerak menari sendiri seiring dengan suara teng atau kalimat Allah yang itu didengar oleh Rumi, dan gerakannya itu semakin lama itu semakin berputar. Ya, badannya semakin lama itu semakin berputar. Nah, dari situlah nanti kita kenal sebagai whirling darwish atau tarian sufi. Kalau dalam torekot itu adalah torekot Maulawiyah, yang itu ajaran-ajarannya yang itu sumbernya dari Rumi, yaitu ajaran cinta. Nah, karena nanti ditinggal oleh gurunya Samsudin Tabriz, Rumi ini, dibalik beliau ini galuh, beliau itu mengungkapkan kegaluannya melalui syair-syair. Makanya ada buku judulnya itu Dewan Samsu Tabrizi. Isinya itu pujian-pujian atau syair-syair indah yang itu mengenang kehidupan gurunya. Nah, nanti pun juga Rumi punya buku judulnya itu kalau nggak salah ada juga Fihi Mafihi. Ada juga namanya itu Masnawi. Jadi Masnawi ini buku yang sangat tebal, syairnya atau puisinya jumlahnya itu 25.000, dan itu ditulis oleh muridnya itu memakan waktu 15 tahun. Bayangkan. Jadi Rumi itu karena beliau seorang sufi, jadi mengubah syairnya itu dia tidak memikirkan dulu kalimat apa yang indah kemudian ditulis, itu enggak, melainkan beliau itu ekstase. Jadi apapun yang itu keluar dari mulutnya Rumi itu adalah suatu kalimat yang indah, kemudian ditulis oleh muridnya. Dan sampai 15 tahun baru Masnawi ini lahir menjadi buku. Dan nanti pun juga ada seorang orientalis namanya itu Nicholson. Itu dia menghabiskan waktu 25 tahun itu hanya ingin mempelajari dan menerjemahkan karya-karyanya Rumi. Iya. Menerjemahkan karya-karyanya Rumi itu memakan 25 tahun. Bayangkan, betek-betek hanya ingin mempelajari ide-idenya Rumi. Sedangkan kita yang orang Islam itu mungkin mempelajari Rumi itu males. Bahkan kita membeli bukunya Rumi itu males. Kita kalah dengan para orientalis atau orang barat atau orang Kristen yang itu punya kemauan kuat untuk mempelajari karya-karyanya para sufi Islam. Itulah kelemahan kita. Nah, nanti ada sedikit cerita dari gurunya tadi, Samsudin Tabriz. Itu suatu malam, itu lagi jagung-jagung begitu, tiba-tiba gurunya itu celetuk, "Wahai Rumi,
malam-malam gini enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita itu mabuk, atau enaknya kita itu beli arak. Rumi itu kan bingung, mosok guru saya yang wali ini masa ngombe arak. Nah, mungkin apa yang diucapkan di batinnya Rumi ini diketahui oleh gurunya. Gimana Rumi, kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, kamu tidak saya akui jadi muridku. Terpaksa Rumi ini membeli arak, dan posisinya saat itu araknya itu ada di wilayah kota yang itu penduduknya semuanya itu orang Nasrani. Dan sedangkan orang Nasrani itu tahu betul siapa itu Rumi. Nah, mau nggak mau Rumi itu dia memberanikan diri untuk membeli arak. Nanti dibawa pulang, belum sampai ke rumahnya gurunya, tepatnya berada di masjid. Tiba-tiba orang Nasrani ini berteriak, wahai orang-orang Islam, itu lihatlah yang kamu anggap ulama, yang kamu anggap wali, yang kamu anggap ustadz, ternyata dia malam-malam itu membeli arak. Nah, mungkin di situ itu Syamsu Tabriz itu sudah tahu, atau sekaligus itu ingin menguji Rumi. Jadi tiba-tiba gurunya itu datang, dia menjelaskan bahwa isi botol yang ada di arak itu bukan arak, itu adalah air biasa. Ternyata dicek benar, ternyata isinya itu adalah air biasa. Padahal Rumi tadi yang itu membeli arak, isinya itu jelas arak. Tapi sebenarnya itu ingin menguji Jalaluddin Ar-Rumi, karena isinya itu air putih. Kemudian gurunya itu mengatakan sama Rumi, wahai Rumi, apakah itu yang kamu inginkan? Apakah nama, penghormatan, kewalian, keustatan? Ya, coba lihat, dengan satu kesalahan titik pun semua orang itu sudah menghujatmu, semua orang itu sudah membencimu. Ya, tapi kok kamu itu bangga dengan namamu, dengan derajatmu, dengan kewalianmu, dengan keustatanmu, ya. Itu bisa saja hilang, bisa saja itu tidak penting atau sangat tidak penting. Karena apa? Gara-gara kesalahan kayak begini saja orang itu sudah membencimu. Maka apa? Maka jangan pedulikan dengan kewalian, jangan pedulikan identitas maupun nama. Makanya dari situ mungkin Rumi itu punya gagasan yang namanya itu ontologi, yaitu tentang esensi. Ayo kita melampaui batas, kita jangan berhenti pada fisik. Makanya Rumi itu mengatakan segala sesuatu yang itu nampak, yang itu bisa kita lihat, ya, itu adalah bukan hakikat sesuatu yang sesungguhnya. Jadi hari ini yang ada di depan kita, ya, itu adalah bukan sesuatu yang paling esensial. Makanya kita itu jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Kita jangan tertipu dengan kecantikannya. Kita jangan tertipu dengan nama-nama, atau dengan keustatannya, atau kewaliannya, atau kekiaiannya. Tapi kita harus melampaui itu, harus melampaui yang fisik, biar kita itu bisa masuk yang paling esensial di balik yang itu fisik. Jadi Rumi menegaskan, ayo kita jangan berhenti pada yang nampak, yang fisik, tapi kita harus melampaui yang metafisik, yang itu paling esensial. Jadi kok hanya berhenti pada fisik, nanti kita akan terjebak bahwa itu Rumi mengibaratkan, ya, kalau kita terjebak pada fisik, Nabi Muhammad dan Abu Jahal pamannya itu sama-sama derajatnya. Kalau itu dilihat dari kacamata fisik, tapi Rumi menegaskan, tapi kedudukannya Nabi Muhammad dan Abu Jahal ini sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Yaitu ada di jiwanya. Makanya kita jangan sibuk dengan apakah hari ini kita sudah ganteng, apakah hari ini kita itu sudah punya cewek, apakah hari ini kita itu sudah punya otoritas, punya kehormatan, punya pangkat. Itu semuanya hanya identitas dan nama-nama. Itu bukan esensial. Tapi menurut Rumi, yang paling esensial itu adalah terletak pada jiwa kita.
Kita harus melampaui yang fisik, melampaui yang jisim, dan kita masuk ke dalam yang paling esensi, yaitu adalah jiwa manusia. Jadi garaplah jiwa kita, ya. Jiwa kita ini kan seperti halnya kaca kalau menurut Al-Ghazali. Kalau kacanya bening, maka kehidupan kita itu akan bening. Ide-ide kita itu pun juga akan bening. Perilaku kita itu pun juga akan bening. Tapi kok jiwa kita itu kotor, maka perilaku kita itu pun juga akan kotor. Karena apa? Sesuatu yang itu ada di dalam jiwa itu akan teraktualisasi keluar, yang itu mewujud, dan itu adalah gambaran dari jiwa kita. Ya, tapi kok teman-teman misalkan merasa bahwa kok saya tiap hari pembohong ya, kok tiap hari saya itu sering mengolok-olok orang lain atau gosip teman-temanku, itu artinya tanda bahwa jiwanya itu kotor, jiwanya itu gelap. Makanya apa? Ayo kita masuk yang jauh lebih esensial, yang itu melampaui fisik, yaitu apa? Ayo kita menggarap jiwa kita, biar kedudukan kita itu tidak sama dengan Abu Jahal, biar kedudukan kita itu tidak sama dengan setan, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan tumbuhan. Karena kita itu makhluk yang punya jiwa, makanya manusia itu harus menggarap jiwanya. Nah, dari situ Rumi itu di dalam syairnya itu mengatakan, coba itu lo lihat, lukisan manusia akan tampak sama seperti wujud manusia, tetapi pada hakikatnya manusia dan lukisan manusia tidaklah sama, karena manusia pada lukisan tidak berjiwa. Ada lukisan Soekarno, ada lukisan Rumi, ada lukisan yang itu gambar teman-teman, itu hakikatnya gambarnya itu sama, ya, kedudukannya itu sama. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai lukisan. Kenapa kok kedudukannya sama? Karena lukisan yang bergambar itu tidak memiliki jiwa. Nah, makanya apa? Yang memiliki jiwa inilah yang memiliki makna yang paling esensial, yang itu dimiliki oleh manusia. Makanya manusia itu kalau hari ini sibuk dengan jisimnya, sibuk dengan make up, sibuk dengan cara berpakaian, sibuk dengan gaya berpakaian, itu menunjukkan dirinya itu sibuk dengan barang-barang yang itu tidak melekat di dalam dirinya, ya, yang itu mestinya sangat tidak esensial, karena menggarap sesuatu yang sifatnya itu sementara. Hari ini orang, terutama perempuan, itu sibuk di situ, sibuk apakah make up saya itu sudah sesuai dengan kulit saya, apakah genco saya ini sudah sesuai dengan bibir saya. Ya, biasanya teman-teman yang perempuan itu kan sibuk di situ, tapi lupa dengan yang paling esensial, yang itu letaknya ada di dalam diri kita, yaitu jiwa. Makanya kita nggak boleh sibuk apakah sudah ganteng atau belum, sudah punya pacar atau belum, itu nggak penting. Kalau jiwa kita itu sudah bertumbuh, sudah bercahaya, ya, otomatis banyak orang yang itu ketika dekat dengan kita itu pasti senang, itu pasti akan jatuh cinta. Jadi yang pertama apa? Garaplah diri kita, tapi bukan yang jasmani, tapi bukan yang fisik, melainkan apa? Melainkan yang paling esensial, yaitu adalah jiwa. Nah, Rumi ini menegaskan apa? Masuklah melintasi bentuk dan keluarlah dari jebakan nama-nama, dan berlarilah menuju makna. Kita nggak boleh final atau nggak boleh selesai dalam bentuk, dalam nama-nama. Kita harus masuk ke dalam makna. Namamu siapa, namamu guru, namamu dosen, namamu ustadz, itu nggak penting. Bentukmu cantik, bentukmu ganteng, itu pun juga nggak penting. Kita harus melampaui itu. Kita harus masuk yang jauh lebih esensial, yaitu apa? Makna yang ada di dalam dirinya. Dan sekaligus apa? Hati-hati jangan tertipu oleh bentuk dan nama-nama. Ya, kita hari ini kan tertipu dengan nama-nama kan. Oh,
kalau yang ngomong itu ustadz pasti benar, yang ngomong presiden itu pasti benar, yang ngomong itu menteri pasti benar. Kita tertipu di situ. Benar itu sesuatu ketika pikirannya itu waras, ketika pikirannya itu konsisten. Ya. Jadi kok walaupun yang ngomong itu ustadz, tapi kok pikirannya tidak waras, pikirannya tidak konsisten, ya itu bukan kebenaran. Makanya kita jangan tertipu dengan nama-nama. Kita harus masuk dan menuju ke makna. Karena apa? Banyak yang engkau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Kita menganggap dengan menyandarkan hidup kepada orang yang punya otoritas, dengan orang yang punya keilmuan agama, kita menyandarkan hidup kita kepada orang itu. Jangan salah, itu sebenarnya sebagai sebab, ya, itu sebenarnya sebagai penyebab yang itu adalah hijab. Seakan-akan hidup kita itu menggantungkan kepada orang lain, ya, seakan-akan hidup kita itu dipasrahkan kepada manusia. Itu adalah hijab. Jadi kalau tidak ikut dengan orang itu, kalau tidak ikut dengan ustadz itu, maka saya tidak masuk surga. Loh, surga itu miliknya siapa? Kok kita menggantungkan hidup kita kepada ustadz itu? Nah, itulah yang itu dikritik oleh Rumi. Kita nggak boleh tertipu dengan nama-nama, sekaligus kita menyimpulkan itu adalah sebabnya ini dan ini. Dan sebenarnya itu adalah hijab. Itu malah menyekatkan kita kepada Allah. Misalnya, oh saya tak puasalah biar saya masuk surga. Loh, itu kata siapa kita bisa masuk surga? Emangnya yang menskenariokan itu adalah kita. Kemudian kita menganggap bahwa kalau kita puasa kita masuk surga. Atau kita mengatakan ayo kita membaca waqiah yang banyak biar rezeki kita itu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya kita berhenti di membaca al-waqiah dan kita berhenti di rezeki. Seperti tadi, kita berhenti pada puasa atau kita berhenti pada surga, dan kita lupa bahwa Allah itulah yang harusnya kita tuju. Ya. Dan yang seharusnya finalnya itu adalah Allah, penyebabnya itu Allah. Bukan penyebabnya itu sholat kita, ustadz kita, surat-surat ini, itu bukan. Itu malah bisa juga menjadikan hijab kita menjauh dari Allah. Karena apa? Kita lebih sibuk membaca, tapi kita lupa untuk menuju ke Allah. Kita seakan-akan kita itu yang merancang hidup kita. Dengan kita membaca waqiah, maka rezeki kita itu akan luber, rezeki kita itu akan banyak. Loh, yang memberi rezeki itu siapa? Yang memberi itu kan Allah, bukan surat waqiah. Makanya Rumi mengatakan itu bisa juga menjadi hijab untuk kita. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan bentuk, dengan nama. Kita harus melampaui itu, biar kita itu mampu menemukan Tuhan, biar tidak tertipu dengan hijab-hijab itu. Tadi karena jiwa itu penting dan sebagai esensi manusia, Rumi kemudian itu membahas tentang Rumi itu kemudian membahas tentang manusia. Jangan salah loh ya. Dalam pandangan Rumi, manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Bahkan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang itu diciptakan oleh Allah. Itu di dalam kitab Masnawi, Rumi itu mengatakan, karena itu sementara dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Jadi mikrokosmos itu alam semesta kecil yang wujudnya itu manusia. Sedangkan makrokosmos itu adalah alam semesta besar yang wujudnya itu wujudnya itu alam semesta. Dan itu semua ada di dalam diri manusia, karena manusia itu punya jiwa. Ya, jadi kita itu nggak boleh minder sebagai makhluknya Allah, yaitu sebagai manusia. Karena apa? Seluruh isi alam semesta
Ya, alam semesta ini kan besar dan punya isi dan bentuk yang itu ada di dalam alam semesta. Itu semuanya hakikatnya ada di dalam diri manusia. Kalau alam semesta itu punya air, punya tanah, punya udara, punya api, loh, api, udara, tanah dan lain sebagainya itu ada di dalam diri manusia. Makanya dalam dalam Islam itu kan ada penegasan man arofa nafsahu. Ayo kita mengenali diri kita, karena diri kita itu mikrokosmos dan sekaligus makrokosmos. Ya, seperti halnya kemarin siapa itu Sokrates itu kan menegaskan kenalilah dirimu, pahamilah dirimu, carilah siapa kamu, biar kita itu mengetahui diri kita. Kalau kita mengetahui diri kita, nanti kita akan menemukan ternyata diri kita ini adalah makrokosmos alam semesta besar. Nah, dari situ kita tahu alam semesta dengan pergerakannya, dengan keindahannya, dengan penyebabnya, dengan keharmoniannya. Maka di situ nanti kita akan sadar bahwa di balik alam semesta yang besar ini ada Tuhan yang menciptakan. Makanya nggak salah istilah barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, jadi ada istilah juga kenapa kok manusia itu makhluk yang spesial, makhluk yang paling istimewa. Karena tadi saya menyebutkan di dalam diri manusia itu ada mikro dan makro. Ya, jadi seluruh pengetahuan, seluruh hal yang ada di alam semesta itu ada di dalam jiwa manusia. Tapi kok kenapa kita itu merasa kecil, merasa tidak bisa, merasa minder? Karena jiwa kita itu belum bercahaya. Tapi hakikatnya di dalam jiwa kita itu sudah ada apa saja yang itu diberikan potensi oleh Allah. Hanya saja kita itu butuh cahaya. Biar segala potensi yang kita miliki, yang itu semuanya ada di alam semesta, biar kita itu mengetahui kita itu butuh cahaya, biar itu kelihatan. Nah, cahaya itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi maka nggak salah yang paling pokok hidup di dunia ini yaitu adalah mencari ilmu, biar kita itu sadar bahwa kita itu manusia, yang di dalam diri manusia itu ada potensi alam semesta. Nah, kemudian Rumi itu mengatakan manusia itu ibarat buah, dan buah itu merupakan hasil akhir dan harapan petani penanam buah. Sedangkan alam itu ibarat ranting. Ranting tercipta demi buah. Ranting hanyalah sebagai wasilah untuk tumbuhnya buah. Jadi alam semesta ini ada, itu bukan tujuan dari Allah. Tapi kenapa kok Allah itu menciptakan alam semesta? Karena tujuannya itu adalah buah, yaitu manusia. Jadi alam semesta ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara. Tujuan finalnya Allah itu bukan di alam semesta, melainkan apa? Melainkan itu manusia. Jadi alam semesta ini hakikatnya itu untuk manusia. Nah, jadi Rumi mengibaratkan manusia itu seperti buah, ya. Dan alam semesta ini sebagai tanaman yang itu digarap oleh petani, dan si petani ini mengharapkan buahnya itu bahagia, buahnya itu manis, buahnya itu segar, dan buah ini adalah manusia. Nah, harusnya kalau manusia itu adalah ciptaan puncak dan tujuan dari penciptaan alam semesta ini, Rumi ini menegaskan bahwa manusia seharusnya itu mempunyai derajat yang sempurna. Ya, karena apa? Tadi bahwa manusia itu kan diberikan potensi oleh Allah, yang itu semua potensi itu hakikatnya itu ada di alam semesta. Kita ingin menjadi sastrawan, hakikatnya kita bisa. Kita ingin menjadi dokter, hakikatnya kita itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengelola potensi yang itu diberikan oleh Allah. Dan sedangkan alam semesta ini ada,
alam semesta ini hadir, ini sebagai wasilahnya Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia itu bisa hidup. Nah, kalau manusia itu sudah hidup, harusnya manusia itu harus mencapai derajatnya yang itu derajat yang paling sempurna. Kenapa kok derajat yang paling sempurna? Karena setiap manusia itu terdapat esensi kesucian, yaitu apa? Yaitu ruh yang itu asalnya dari Allah. Jadi itu kan ada di Quran yang menjelaskan, kutiupkan ruh ke dalam dirimu wahai Adam. Jadi Allah itu meniupkan ruhnya ke dalam jiwanya Adam. Tapi kalau kita cermat, ruhnya Allah itu kan bukan hanya untuk Nabi Adam, tapi melainkan untuk semua manusia. Artinya apa? Setiap manusia, tidak hanya orang Islam, semua manusia yang ada di alam semesta ini hakikatnya itu punya ruh kesucian. Yaitu apa? Yaitu ruh yang itu asalnya dari Allah. Makanya dari situ Rumi itu menegaskan, ayo kita harus bekerja keras, ayo kita harus berusaha menggarap tadi, menggarap yang paling esensial, yaitu jiwa manusia, agar jiwa kita itu menjadi manusia yang sempurna atau menjadi insanul kamil. Kenapa kok disebut insanul kamil atau manusia yang sempurna? Karena di dalam jiwanya manusia itu mengandung alam semesta kecil dan sekaligus mengandung alam semesta besar. Makanya nggak salah, manusia yang itu spiritualitasnya itu sudah sempurna, yang itu dari ruhnya Allah, ketika kita kok sudah menggarap secara pelan-pelan atau kita sudah mengupayakannya, jiwa kita makin lama ini makin sempurna dan kita itu menjadi insanul kamil, manusia yang sebenarnya, manusia yang itu diinginkan oleh Allah, yaitu ibaratnya seperti buah tadi. Ya, jadi kita sudah merasa belum kalau kita itu manusia yang sempurna, atau kita manusia setengah manusia, atau bahkan kita itu tidak manusia? Bisa juga loh ya. Nah, tapi Rumi itu melanjutkan, manusia yang sempurna itu digambarkan sebagai sosok yang itu hidupnya itu didominasi oleh cinta. Jadi insan kamil kok di dalam jiwanya itu tidak ada cinta, artinya dia itu bukan manusia yang sempurna. Bisa juga manusia yang jiwanya itu hewan, jiwanya itu setan. Karena apa? Karena hidupnya itu tidak didominasi oleh cinta. Tapi manusia yang sempurna pasti di dalam jiwanya itu penuh cinta, mencintai manusia, mencintai makhluk, mencintai tumbuhan, bahkan mencintai seluruh isi yang itu ada di alam semesta. Karena hakikatnya alam semesta ini adalah ada di dalam diri manusia. Makanya semuanya itu layak untuk kita cintai. Itu kan sangat berbeda atau sangat antitesis dengan hari ini. Hari ini kan orang hanya mencintai pacarnya, hanya mencintai dogmanya, hanya mencintai partainya atau madhabnya, sedangkan yang lain itu didiskriminasi. Tapi kalau kita memakai kacamatanya Rumi, ya, karena alam semesta itu adalah bagian dari manusia, maka alam semesta ini pun layak untuk kita cintai. Dan sebagai orang yang sempurna, itu adalah orang yang punya cinta. Kalau kok kita cintanya hanya pada dogma kita, artinya kita itu belum manusia sempurna. Kalau kita hanya mencintai sekte kita saja, artinya kita belum menjadi manusia yang sempurna. Jadi tegasnya Rumi, manusia itu loh punya alam semesta kecil dan sekaligus punya alam semesta besar. Dan alam semesta ini ada hakikatnya itu untuk manusia. Ya, kalau manusia itu sudah hidup, sadarilah bahwa di dalam jiwanya itu ada ruh ketuhanan. Kalau sudah menyadari ada ruh ketuhanan, ayo kita pelan-pelan mengasah jiwa kita agar jiwa kita itu menjadi manusia yang sempurna.
Dan indikator dari manusia sempurna itu adalah jiwanya yang penuh cinta. Itu idealnya seperti itu dari kacamatanya Rumi. Tapi ada suatu ketika itu Rumi itu gelisah. Dia merasa kesal. Karena apa? Rumi itu tidak pernah bertemu dengan manusia. Rumi itu hanya selalu bertemu dengan hantu dan hewan-hewan yang itu sangat menakutkan. Jadi dia ingin sekali bertemu dengan manusia, tapi yang ditemui itu manusia yang berwujud hantu, manusia yang berwujud hewan-hewan yang menakutkan, ya kan? Jadi kenapa kok Rumi itu tidak menemukan manusia? Karena manusia yang paling yang paling bisa menjadi manusia itu tidak mudah. Karena hakikatnya manusia itu adalah insanul kamil. Tapi pada faktanya hari itu Rumi tidak atau sangat sulit menemukan manusia yang insanul kamil. Yang ditemukan adalah manusia yang wujudnya itu hantu, atau yang jiwanya itu hantu, yang jiwanya itu hewan. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah manusia yang jiwanya itu setan. Ya, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, itu kan manusia yang jiwanya itu jiwa hewan atau setan. Nah, itu manusia. Nah, di sisi lain Rumi itu membahas tentang epistemologi. Jadi sebelumnya itu kan perdebatan bahwa akal itu salah satu sarana untuk menggapai, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama adalah para filosof peripatetik. Tapi bagi Rumi, jangan salah, akal itu hanya sebagai mukodimah, hanya sebagai pembuka, dan sekaligus akal itu hanya sebagai jembatan bagi pengetahuan yang lebih tinggi dan sempurna. Jadi kita itu tidak boleh menganggap bahwa akal ini adalah segala-galanya. Itu enggak. Karena apa? Akal itu banyak kelemahan, dan akal itu bukan satu-satunya sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tertinggi. Bagi Rumi, akal itu hanya sebagai jembatan, hanya sebagai transit, hanya sebagai alat. Kita enggak boleh berhenti di akal. Ya. Kenapa kok akal itu sebagai transit? Karena apa? Akal ini hanya sebagai alat untuk menemukan pengetahuan. Sedangkan akal sendiri itu kadang akal itu tertipu atau kadang akal itu lemah. Coba cek ya teman-teman, kalau teman-teman itu sedang sakit, akalnya untuk dibuat berpikir itu kan susah. Kemarin kan sakit selama 3 hari, itu belajar itu akalnya tidak mau diajak untuk belajar, diajak mikir agak tinggi itu sudah tidak mau. Itu karena apa? Akal itu lemah, dia dipengaruhi oleh jisim kita. Jadi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, akal kita ini sempurna, akal kita itu jernih. Tapi kok kalau kita sakit, akal kita menjadi lemah, akhirnya kita bisa tertipu. Nah, artinya bahwa kita jangan berhenti di akal. Tapi karena manusia itu sudah diberikan akal oleh manusia, akal ini harus dijadikan sebagai jembatan atau sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan manusia. Yaitu apa? Yaitu sebagai alat untuk mensucikan jiwa kita, agar jiwa kita itu tercerahkan. Jadi manusia tadi itu kan esensialnya itu kan jiwa, ya. Dan sedangkan jiwa manusia itu ada ruh yang itu asalnya dari Allah. Nah, agar kita itu bisa mencapai insanul kamil yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita membutuhkan akal biar kita itu bisa mencapai insanul kamil. Tapi kita tidak boleh terjebak pada akal, atau kita tidak boleh berhenti pada akal. Jadi akal fungsinya itu hanya untuk sebagai alat agar hidup kita itu benar, agar kita itu menjadi manusia yang benar atau menjadi manusia yang baik. Tapi Rumi menegaskan
Karena akal itu sebagai sumber pengetahuan, ya, kita nggak boleh dengan akal itu dan sudah mendapatkan ilmu, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh bangga, kita nggak boleh berkuasa, ya. Kalau ada orang berilmu kok dirinya itu sombong, artinya dia itu bodoh. Karena hakikatnya orang yang berilmu, hakikatnya orangnya itu rendah hati, dia nggak sombong. Kalau dalam falsafah Jawa itu kan ada padi, ya, semakin matang, semakin berbuah, ya, itu kan padinya itu kan melengkung. Ini menandakan bahwa padinya ini tidak ada kesombongan, yang ada itu adalah rendah hati. Jadi kok teman-teman semakin mencari ilmu dan merasa bangga dengan keilmuannya dan merasa sombong dengan keilmuannya, hakikatnya diri kita itu bodoh. Karena apa? Ilmu itu hakikatnya untuk penyucian jiwa kita, agar jiwa kita itu tercerahkan. Biar kita itu bisa menjadi manusia yang sempurna. Nah, Rumi itu menjelaskan di situ. Jadi ada cerita, yaitu orang ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi suatu ketika orang ahli bahasa ini dia naik perahu, tiba-tiba ketika berada di tengah lautan, ya, itu orang ahli bahasa ini debat sama tukang perahu. Ahli bahasa mengatakan, wahai tukang perahu, kamu tahu nggak apa itu ilmu alat? Kamu tahu nggak apa itu rumus A, rumus B, dan lain sebagainya? Jawabnya tukang perahu, yo saya nggak tahu karena saya profesinya itu tukang perahu. Nah, mendengar seperti itu, tukang bahasa itu mengatakan, wah, kamu kok hidup hanya sebatas tukang perahu, padahal ilmu ini banyak loh. Kamu nanti akan kecewa kalau kamu tidak tahu ilmu balanggoh. Nanti kamu akan kecewa kalau kamu itu tidak tahu ilmu nahwu. Nah, itu seakan-akan orang ahli bahasa itu merendahkan tukang perahu. Nah, nanti tiba-tiba ternyata itu ada badai. Dan badai ini menggunjang-ganjingkan perahu. Nah, si tukang perahu ini karena dia seorang nahkoda dan sekaligus orang yang ahli berenang, tiba-tiba itu mengatakan, wahai engkau ahli bahasa, kamu bisa merenang nggak? Katanya ahli bahasa, saya nggak bisa merenang. Ya sudah, nanti kamu akan mati. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai metafora bahwa kita, ilmu apa yang kita tekuni, ilmu apa yang kita geluti, kita nggak boleh sombong dengan orang lain. Karena apa? Hakikatnya ilmu yang kita ketahui itu hanya sebatas satu bidang ilmu, ya. Jadi orang hari ini kan hanya fokus pada bidang ilmu dan menggeluti ilmu pengetahuan itu. Kita nggak boleh sombong atau kita nggak boleh merasa kita itu sudah mengetahui ilmu semuanya. Tapi hakikatnya kita sebenarnya itu hanya mengetahui satu ilmu. Makanya kita nggak boleh merendahkan orang lain. Itu kan digambarkan nggak boleh merendahkan tukang perahu, ya. Jadi semua orang itu punya ahlinya masing-masing. Ada yang ahli hukum, ahli kesehatan, ahli agama. Yang ahli agama nggak boleh merendahkan yang ahli hukum. Yang ahli hukum tidak boleh merendahkan ahli kesehatan. Karena apa? Semuanya itu punya bidangnya masing-masing. Nah, itu ya. Jadi tadi bahwa rasio itu hanya sebagai alat, sebagai transit. Kita nggak boleh berhenti di akal. Karena kadang di momen tertentu akal ini lemah, akal ini tidak bisa diajak untuk berpikir. Sedangkan fungsinya akal itu hanya sebagai alat untuk pensucian jiwa, agar kita bisa menjadi manusia yang baik. Nah, itu ya. Nah, disitulah nanti Rumi membahas tentang cinta. Jadi menurut Rumi bahwa cinta itu adalah sifatnya universal, suatu perasaan yang sifatnya itu menyeluruh,
semua orang pasti mengakui bahwa cinta itu baik. Semua agama, semua budaya, semua etnis mengatakan orang yang mencintai itu pasti baik dan luhur. Tidak ada orang yang jatuh cinta yang itu dikatakan orangnya itu jelek. Bahkan orang yang jatuh cinta, setiap agama, ya, setiap budaya itu pasti mengatakan, menyetujui bahwa orang yang jatuh cinta itu adalah kebaikan. Jadi apa? Cinta itu adalah karakter universal yang itu diakui oleh agama, budaya, dan setiap orang itu semuanya mengakui bahwa cinta itu baik, cinta itu luhur. Maka apa? Maka jatuh cintalah. Jadi teman-teman kok merasa nggak mau jatuh cinta, itu malah hidupnya itu tidak luhur, tidak baik. Jadi kita pun juga nggak boleh menjelekkan orang yang jatuh cinta, karena hakikatnya cinta itu luhur dan baik, dan sifatnya itu apa? Sifatnya itu universal. Tidak ada satupun budaya dan agama yang itu menjelekkan tentang cinta. Bahkan di Kristiani itu, ya, di agamanya Nabi Isa, poros utama agamanya itu kan agama cinta atau ihsan, kebaikan. Makanya Nabi Isa itu kan pernah mengatakan, kalau aku ditampar pipi kiriku, maka aku akan memberikan pipi kananku. Itu menunjukkan ada cinta, menunjukkan tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Jadi kalau hari ini kok orang kok marah-marah, orang kok penuh dendam, penuh dengan diskriminasi atau menzolimi, itu menunjukkan bahwa dirinya tidak ada cinta. Karena hakikatnya cinta yang itu keluar di dalam dirinya orang yang jatuh cinta, pasti yang keluar itu baik dan luhur. Makanya nggak salah setiap orang, setiap agama dan budaya semuanya menganggap bahwa cinta itu baik. Itu rumus pertama. Dan cinta bagi Rumi itu sebagai obat dan pemulihan. Kenapa? Karena manusia itu kan ada penyakit-penyakit, seperti penyakit kesombongan, penyakit ingin dianggap penting, ingin dianggap punya kedudukan, ingin dianggap orang yang terhormat. Itu kan penyakit. Dan satu-satunya yang mampu mengobati agar orang itu tidak sombong itu adalah cinta. Makanya Rumi mengatakan, cinta itu seperti tabib dari segala kelemahan dan duka cita. Jadi cinta itu obat agar jiwa kita itu tidak sombong, agar jiwa kita itu tidak jiwa yang pemarah, jiwa yang penendam. Dengan cinta, jiwa kita itu akan rendah hati, karena tidak memikirkan diri kita sendiri. Coba bayangkan, kita hari ini itu kan banyak mencari ilmu ini, membaca buku ini. Itu sebenarnya ilmu pengetahuan itu sendiri itu sulit untuk membunuh ego kita, sulit sekali untuk membunuh kesombongan kita. Kita masih merasa dianggap orang yang berilmu, kita masih ingin merasa dianggap ustadz dan lain sebagainya. Nah, itu makanya nggak salah, cinta itu obat agar jiwa kita itu jiwa yang rendah hati, jiwa yang tidak memikirkan egois kita, jiwa yang itu tidak memikirkan kepentingan kita. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan itu adalah orang lain. Coba temen cek ya, kalau teman-teman itu jatuh cinta sama pacarnya, itu yang dipikirkan itu kan pacarnya, ya kan? Pacarnya mau apa, itu kan terbayang-bayang. Kalau malam itu sudah tidur atau belum, kalau siang itu sudah makan atau belum, kalau pagi itu sudah sarapan atau belum. Jadi seorang pecinta itu lupa memikirkan dirinya sendiri, yang dipikirkan adalah orang yang dicintai. Dari situlah melatih jiwa kita agar jiwa kita itu rendah hati. Jadi apa-apa yang dipikirkan bukan aku, bukan kedudukanku, bukan kepentinganku, tapi apa yang dipikirkan itu adalah orang yang dicintainya.
Tapi kalau tadi semua itu layak untuk kita cintai, maka semuanya itu layak untuk kita nomor satukan. Biar apa? Biar jiwa kita itu jiwa yang rendah hati, tidak punya kesombongan, tidak pengen menang-menang sendiri. Dan sekaligus cinta itu adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perputaran alam semesta. Jangan salah loh ya. Alam semesta ini ada dan bergerak dan berputar itu karena ada cinta. Ya. Kalau tidak ada cinta, alam semesta ini hancur. Alam semesta ini tidak mau bergerak, tidak mau bertumbuh, tidak mau harmoni. Kenapa kok alam semesta ini kelihatan indah, kelihatan harmoni, dan kelihatan eksotis? Karena yang menggerakkan itu semua adalah dari kekuatan cinta. Nah, gara-gara ada cinta, inilah alam ini bersatu dan berpisah. Jadi cinta itu bukan hanya pertemuan, perpisahan pun juga tanda adanya cinta. Nah, Rumi itu mengibaratkan seperti halnya ibu yang itu menyapih anaknya. Ya kan? Kenapa kok ibu itu menyapih anaknya? Karena anaknya itu biar menjadi orang dewasa, biar anaknya itu menjadi orang yang mandiri. Tapi kan posisi ibu saat dia menyapih anaknya itu kan harus berpisah dengan anaknya. Yang mulanya tiap hari itu harus digendong, harus didekap, sekarang harus disapih. Walaupun ibu kita sakit, harus melepaskan anaknya atau menyapih anaknya, tapi ibu kita berpikir bahwa itu demi kebaikan anaknya, agar anaknya itu dewasa. Nah, artinya apa? Cinta itu bersatu dan berpisah. Berpisah pun ya itu tanda adanya cinta. Seperti halnya juga orang tua. Kalau orang tua kok pengen menyatu dengan anaknya terus, itu malah menghancurkan anaknya. Makanya orang tua itu rela meninggalkan atau ditinggalkan oleh anaknya. Ya kan, kita kuliah di luar kita meninggalkan orang tua kita. Orang tua kita sebenarnya itu nggak pingin anaknya itu jauh dari dirinya. Tapi karena demi anaknya atau demi kita, ya, orang tua itu rela sakit, rela terpisah. Biar apa? Biar anaknya itu menjadi orang sukses. Biar anaknya itu menjadi orang yang hebat. Walaupun orang tua di rumah itu sangat rindu, tidak pengen terpisah dengan anaknya, tapi orang tua itu harus berpisah dengan anaknya biar anaknya itu menjadi orang dewasa atau ingin menjadi orang sukses. Nah, itu tadi bahwa itulah yang menunjukkan alam semesta ini berputar dan bergerak termasuk manusia. Adanya pertemuan dan perpisahan itu karena adanya cinta. Jadi bersatu dan berpisah itu pun juga adanya cinta. Ya, itu yang terakhir. Seperti halnya dua sejoli yang merelakan salah satunya pergi. Itu pun juga karena cinta. Coba teman-teman ya, misalkan ditolak ceweknya, kita kan tidak bisa menolak cinta yang ada di dalam jiwa kita walaupun kita ditolak sama cewek kita. Iya kan? Karena apa? Karena itu salah satu adanya cinta. Walaupun sang pujaan itu sudah pergi dari kehidupan kita. Jadi Rumi menegaskan bahwa alam semesta ini bergerak karena ada kekuatan cinta. Dan alam ini bergerak itu juga bersatu dan berpisah. Bersatu ini karena cinta dan berpisah itu pun juga karena cinta. Semuanya itu demi apa? Demi pergerakan alam semesta, biar alam semesta ini tetap harmoni. Dan cinta itulah yang membuat karakter manusia itu menjadi karakter ketuhanan. Kenapa kok demikian? Karena Tuhan sendiri itu adalah yang maha cinta.
Itu Rumi menjelaskan bahwa ketika orang jatuh cinta, ketika orang jatuh cinta, aku itu hilang, yang ada itu hanya engkau. Jadi seakan-akan dirinya itu dinomorduakan, yang dinomorsatukan itu adalah orang yang dicintai. Itu kan karakter ketuhanan. Kalau kita kok masih menomorsatukan diri kita, ya hakikatnya kita masih punya karakter kemanusiaan. Nah, untuk kita bisa masuk menuju ke karakter ketuhanan, ya kita harus jatuh cinta. Karena dengan jatuh cinta, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu semata-mata untuk orang yang kita cintai. Sedangkan diri kita itu hilang, tidak pernah kita pedulikan, tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita mampu melakukan itu untuk satu orang, ayo coba kita pelan-pelan melakukan itu untuk semua orang. Bisa enggak? Biar kita itu tidak terjebak hanya mencintai sekte, biar kita itu tidak terjebak hanya mencintai madhab. Itu kan penyakit hari ini, ya. Maka kita kalau sudah mencintai satu orang dan kita mengistimewakan satu orang ini, ayo kita pelan-pelan mengistimewakan semua orang, semua makhluknya Allah. Biar biar karakter kita itu bisa menjadi karakter ketuhanan. Karena karena Tuhan itu Dia Sang Maha Cinta dan sekaligus mencintai seluruh makhluk-makhluk yang itu sudah diciptakan oleh Allah. Kita pun juga harus demikian. Nah, yang terakhir, Rumi itu mengatakan bentuk apa saja yang itu diekspresikan oleh cinta itu pasti baik, ya. Kok teman-teman mengatakan jatuh cinta, tapi kok perilakunya jelek, suka marah-marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, itu tanda bahwa dirinya itu bukan jatuh cinta. Itu tanda tadi yang diomongkan itu adalah palsu. Karena orang yang itu benar-benar jatuh cinta, pasti yang keluar di dalam dirinya itu pasti baik, pasti itu indah, pasti itu kebenaran, pasti itu tidak merugikan orang lain. Jadi bentuk apapun yang itu keluar dari orang yang jatuh cinta, pasti itu baik. Gambarannya seperti tadi, gambarannya seperti ibu kita, seperti orang tua kita, ya. Ibu kita kan seluruh ekspresinya kan ekspresi cinta. Demi apa? Demi anaknya, hanya untuk mencintai anaknya, hanya untuk mencintai orang-orang yang dicintainya. Nah, yang keluar, yang teraktualisasikan itu pasti baik, pasti indah. Makanya ayo kita jatuh cinta. Karena bagi Rumi cinta itu adalah sesuatu yang paling esensial, yang itu harus dimiliki oleh manusia. Nah, Rumi menegaskan bahwa cinta itu punya kekuatan. Itu di situ ada syairnya, beliau mengatakan, karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cuka menjelma menjadi anggur, karena cinta mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, karena cinta setan berubah menjadi bidadari, karena cinta batu keras menjadi lembut bak mentega, karena cinta duka cita menjadi riang gembira, karena cinta sakit menjadi sehat, karena cinta amarah menjadi ramah. Jadi cinta itu punya kekuatan yang itu menggerakkan manusia, ya. Manusia yang itu seperti halnya duri, dengan adanya cinta, manusia yang gambarannya, yang jiwanya seperti duri, yang seperti duri itu bisa menjadi mawar yang indah, bisa menjadi mawar yang anggun, yang harum. Dan cinta itu bisa mengubah manusia yang tidak punya tujuan. Dengan cinta manusia itu punya tujuan, punya harapan. Dan dengan cinta manusia itu bisa dirubah yang mulanya itu menjadi pengecut, menjadi loser, sekarang menjadi pemberani. Nah,
Dan dengan cinta, setan yang menakutkan itu berubah menjadi bidadari. Dan dengan cinta, kita yang seperti batu yang keras itu bisa menjadi manusia yang lembut, bak mentega, dan lain sebagainya. Jadi apa? Kekuatan cinta itu bisa merubah manusia yang mulanya tidak menjadi manusia yang baik. Sekarang dengan cinta, manusia itu menjadi manusia yang indah dan baik. Karena apa? Karena cinta itu punya kekuatan untuk merubah manusia. Nah, kalau kita ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang yang indah, ayo kita jatuh cinta. Karena apa? Dengan cinta itu kita bisa berubah menjadi orang yang sempurna, atau menjadi orang yang mulia, yang mulanya tidak punya tujuan sekarang punya tujuan, yang mulanya tidak punya harapan sekarang punya harapan, yang mulanya kita kok pemarah sekarang kita menjadi orang yang ramah. Itu semuanya dirubah dengan kita yang kita itu punya cinta. Nah, tadi membahas tentang karakter cinta, membahas tentang kekuatan cinta. Sekarang kita bertanya, apa itu cinta? Itu dijelaskan oleh Rumi di kitabnya Masnawi. Jadi menurut Rumi, cinta itu tidak bisa dijelaskan. Sebanyak apapun kita membahas tentang cinta, ya, kita sibuk menghafal teori tentang cinta, atau sibuk menghafal gagasan-gagasan para filosof tentang cinta, dan kita menghabiskan hidup kita di dalam perpustakaan hanya untuk membaca buku-buku tentang cinta. Kalau kita tidak jatuh cinta, artinya kita tidak tahu apa-apa tentang cinta. Jadi kalau ada anak muda, ya, yang itu panjang lebar membahas cinta, kok dirinya itu tidak jatuh cinta, artinya dia itu tidak tahu apa-apa tentang cinta. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengatakan A, B, C yang itu terkait dengan cinta, atau orang yang tidak pernah ngomong tentang cinta tapi kok dirinya itu jatuh cinta. Hakikatnya dirinya itu orang yang tahu betul tentang apa itu cinta. Artinya apa? Dalam kacamata Rumi, cinta itu tidak bisa diteorikan, cinta itu tidak bisa didefinisikan. Yang layak mengatakan orang yang paham cinta itu adalah orang yang sudah mengalami jatuh cinta. Jadi kok ada orang mendefinisikan tentang cinta, mengatakan tentang cinta, kok dirinya tidak mengalami cinta, hakikatnya dia tidak tahu apa-apa perihal cinta. Jadi Rumi menerangkan bahwa bagaimana menerangkan cinta. Dijawab oleh Rumi, akalku yang berusaha menjelaskannya adalah seperti keledai di dalam payah. Pena yang berusaha menggambarkannya akan hancur berkeping-keping. Jadi apa? Akal ini tidak mampu menjelaskan apa itu cinta yang sebenarnya. Ketika kita berusaha mendefinisikan cinta dengan rasio kita, akal kita itu seperti keledai yang itu di dalam payah atau di dalam lumpur yang itu tidak berdaya. Karena apa? Akal ini tidak mampu mewakili keindahan cinta, atau rasio ini tidak mampu mewakili hakikat terdalam dari cinta itu. Sedangkan pena yang itu kita coba kita gerakkan untuk menggambarkan cinta, pena ini akan hancur berkeping-keping karena pena ini tidak mampu melukis atau menuliskan tentang cinta. Jadi pena itu tidak mampu mewakili, tidak mampu tidak mampu menuliskan tentang cinta itu sendiri. Kalau pena ini dipaksa untuk melukiskan tentang cinta, maka pena ini akan hancur berkeping-keping. Jadi akal ini tidak mampu, dan pena pun juga tidak sanggup menuliskan tentang cinta. Makanya
apapun yang engkau dengar dan katakan tentang cinta, itu semuanya hanyalah kulit, itu semuanya hanya nama, itu semuanya hanya bentuk. Tadi Rumi kan menegaskan kita nggak boleh tertipu pada nama-nama dan bentuk. Nah, bagi Rumi, yang kita dengar dan katakan tentang cinta itu semuanya hanyalah kulit. Sebab apa? Inti cinta adalah sebuah rahasia yang tak terungkapkan, yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dikonsepkan. Yang tahu, yang bisa mengkonsepkan apa itu cinta adalah orang yang mengalami cinta. Nah, Rumi ini suatu ketika itu saking penasarannya dengan apa itu makhluk yang namanya cinta, suatu ketika itu berbincang-bincang dengan cinta untuk mencari tahu bagaimana rupa cinta itu. Jadi suatu malam kutanya cinta, katakan siapa sesungguhnya dirimu. Kutanya, aku ini kehidupan abadi, aku memperbanyak kehidupan indah itu. Katanya cinta, duhai yang di luar tempat, di manakah rumahmu? Katanya Rumi, aku ini bersama api hati dan di luar mata yang basah. Jadi cinta itu mengatakan bahwa aku ini ada di dalam hati, yang hati itu membara, yang hati itu bercahaya, dan aku ada di mata yang selalu basah, yang selalu berlinang air mata. Jadi kita kan sulit untuk membayangkan cinta itu seperti apa. Nah, dan Rumi, walaupun demikian, Rumi itu menegaskan bahwa walaupun cinta itu sulit didefinisikan, Rumi menegaskan yang pertama yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya adalah cinta. Gara-gara cinta alam semesta ini ada. Gara-gara cinta Allah itu menciptakan manusia. Gara-gara cinta alam semesta ini bergerak dan berputar, bersatu dan berpisah. Jadi semuanya itu karena ada cinta. Sedangkan cinta itu adalah makhluk pertama yang itu diciptakan oleh Allah. Agar apa? Agar kehidupan ini tampak indah, agar kehidupan ini tampak harmoni. Dan Rumi mengatakan cinta itu sebagai kekuatan kreatif yang itu paling dasar, yang itu masuk ke dalam setiap makhluk dan itu menghidupkan mereka. Jadi ketika manusia itu punya cinta, ya, kehidupannya itu lebih bermakna. Seperti kemarin Sokrates itu kan, hidup ini kan gak penting, tapi yang penting apa? Yang penting itu bagaimana cara kita hidup. Nah, kalau kita hidup dengan cinta, maka hidup kita itu lebih bermakna. Kita tidak hanya sekedar hidup, tapi kita pun juga menghidupkan kehidupan kita. Kehidupan kita itu dengan kreatif, ya. Makanya karena cinta itu sebagai kekuatan kreatif, manusia itu kan mampu menciptakan penemuan-penemuan yang luar biasa, yang itu sangat menguntungkan manusia dan itu sangat manfaat bagi manusia. Karena apa? Karena dasarnya itu cinta. Dan dari situ makhluk dengan adanya cinta itu dirinya itu lebih bermakna, hidupnya itu jauh lebih bermakna. Nah, itu tentang cinta. Nah, Rumi ini salah satu sufi yang itu sangat suka menggambarkan cinta, yang itu digambarkan perjalanan cintanya Laila dan Majnun. Jadi di dalam kitab Fihi Mafihi itu ada cerita begini. Wahai Majnun, kalau engkau mau, kami bisa mendatangkan perempuan yang paling cantik, yang paling anggun, yang perempuan ini untukmu, kata orang-orang. Tapi Majnun itu bergeming. Bagi Majnun tak ada yang mampu mengalihkan hatinya dari Laila. Kalian itu tidak mengerti. Aku mencintai Laila itu bukan karena rupa dan penampilannya, kata Majnun. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan itu bukanlah bentuk gelas itu, melainkan apa?
melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. Tapi bagi Majnun, kalian yang tadi mengatakan itu, kalian itu sebaliknya, berbeda dengan diriku. Kamu itu merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas, tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas. Maka apa? Tak ada artinya gelas emas berhias bermata tapi isinya cuka. Wadah tua dan rusak berisi anggur bagiku lebih baik ketimbang 100 gelas emas berisi cuka. Jadi tadi Rumi di awal kan menjelaskan, ayo kita tidak boleh tertipu dengan fisik. Kita tidak boleh tertipu dengan penampilan, aku wis ganteng atau durung, aku wis cantik atau belum. Kita nggak boleh tertipu di situ. Nah, Rumi lebih jauh, ya. Rumi itu ditawari oleh orang-orang, Majnun. Majnun ditawari oleh orang-orang, wahai Majnun, akan kudatangkan perempuan yang itu jauh lebih cantik, yang jauh lebih anggun. Saya akan datangkan. Tapi jawabannya Majnun apa? Yang terpenting itu bukan gelasnya, bukan bentuknya, tapi apa? Isi yang itu ada di dalam gelas itu jauh lebih penting. Ya, hari ini kita sibuk di nama-nama, di bentuk-bentuk, di gelas-gelas. Kita mengatakan gelasku paling baik, gelasku paling cantik, gelasku paling ganteng, tapi isinya itu cuka. Isinya itu adalah lumpur. Ya, kita bangga dengan gelas yang indah, yang permata, yang berhias itu, tapi yang kita minum itu cuka. Berbeda dengan Majnun, dia tidak peduli dengan bentuk gelasnya, tapi peduli dengan isi yang ada di dalam gelas itu. Nah, itu kan menjadikan orang-orang itu terheran-heran, termasuk itu Khalifah. Makanya suatu ketika Khalifah itu bertemu dengan Laila. Khalifah itu mengatakan kau benar. Kau adalah perempuan yang membuat Majnun gila dan tersesat itu. Padahal engkau itu adalah perempuan yang itu tidak cantik-cantik amat, tidak anggun-anggun amat, ya tidak lebih cantik ketimbang perempuan-perempuan yang lain. Laila mendengar itu menjawab, diamlah wahai Khalifah, engkau bukan Majnun. Karena apa? Majnun itu punya cinta kepada Laila, sedangkan Khalifah itu tidak punya cinta kepada Laila. Dan Khalifah itu hanya melihat bentuknya, melihat nama-namanya, melihat kecantikannya, tapi dia tidak bisa melampaui itu. Dia tidak bisa menikmati keindahan-keindahan yang itu dimiliki oleh Majnun, yang itu dimiliki oleh Laila. Sedangkan Majnun itu, dia mampu menikmati keindahan-keindahan yang itu ada di dalam dirinya Laila. Seperti halnya Majnun tadi, dia mampu meminum minuman yang indah, yang segar, ya, yang itu walaupun isinya, walaupun bentuknya itu biasa-biasa saja. Makanya Laila menjawab, diamlah, engkau bukanlah Majnun. Jadi engkau itu tidak tahu apa-apa tentang saya, yang tahu keindahan saya itu hanya Majnun. Nah, dibalik itu Rumi itu menggambarkan kesatuan cinta. Jadi berpisah dari Laila, Majnun jatuh sakit. Badannya semakin lemah sementara suhu badannya semakin tinggi. Dan para tabib itu menyarankan bedah. Sebagian darah harus dikeluarkan dari tubuhnya Majnun. Biar apa? Biar suhu badannya itu bisa menurun. Ketika mendengar itu Majnun itu menolak, jangan melakukan bedah pada saya. Mendengar itu para tabib itu heran dan kebingungan. Kamu takut wahai Majnun? Padahal selama ini kamu itu masuk keluar hutan seorang diri sendirian, tidak takut menjadi mangsa macan, tidak takut binatang buas lainnya. Lalu kok kenapa kamu takut dengan pisau bedah ini? Majnun menjawab, tidak, bukan pisau bedah itu yang kutakuti. Lalu apa yang engkau takuti? Kata tabib.
Jangan-jangan pisau bedah itu menyakiti Laila, kata Majnun. Hah? Menyakiti Laila? Mana bisa? Bukannya yang dibedah itu badanmu. Justru itu Laila itu berada di dalam setiap bagian tubuhku. Makanya saya takut kalau pisau bedah itu menyakiti Laila. Itu menunjukkan bahwa sang pecinta dengan orang yang dicintai, atau sang pecinta dengan yang dicintai, itu sudah menjadi satu kesatuan. Itu menyatu di dalam dirinya. Sebagaimana Majnun ketika dirinya itu dibedah, Majnun itu takut, bukan takut dengan pisaunya, tapi takut apa? Takut kalau hatinya Laila itu terluka. Takut kalau Laila itu apa? Kalau Laila itu tersakiti. Nah, itu kan romantis ya. Kalau anak muda hari ini kan agak lebih-lebih, tapi tidak seindah seperti halnya Laila dan Majnun. Maka apa? Kalau kita tadi sudah membahas panjang lebar tentang cinta, Rumi itu menegaskan, wherever you are, whatever you do, fall in love. Jadi dimanapun kamu, apapun yang kamu lakukan, jatuh cintalah. Ya, dimana kamu berada, apa yang kamu lakukan, bisa nggak bisa, ayo kita latihan jatuh cinta. Karena apa? Manfaatnya itu banyak. Dengan kita bisa mencintai, hidup kita itu semakin indah, hidup kita itu semakin baik. Seperti tadi sudah dijelaskan, seperti halnya orang yang pemarah bisa menjadi orang yang ramah. Orang yang dulunya tidak punya tujuan sekarang punya tujuan. Itu gara-gara ada cinta. Makanya apa? Ayo sekarang kita jatuh cinta. Nah, ini loh jalannya. Kalau kita merasa sulit untuk jatuh cinta, yuk kita harus pelan-pelan. Karena apa? Karena dengan cinta itu, kita itu bisa menjadi orang yang insanul kamil, bisa menjadi orang yang itu diharapkan oleh Tuhan. Ini loh, Rumi menegaskan, tempuhlah jalan cinta. Kalau engkau belum berilmu dan hanya memiliki prasangka, berprasangkalah yang baik tentang Tuhan. Jadi hari ini kan pikiran-pikiran kita kadang kan itu kemana-mana. Belum lagi ketika kita itu dibenturkan dengan musibah-musibah yang itu kadang menjadikan pikiran dan prasangka kita itu suzon atau tidak baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa, atau kalau kita belum punya ilmu pengetahuan, atau kita hanya punya prasangka, yuk berprasangkalah yang baik tentang Tuhan. Itu sangat lebih baik, lebih bermanfaat. Dan jika engkau tidak mampu berlari, yuk berjalanlah. Namun jika tidak mampu berjalan, merangkaklah padanya. Jadi bagaimanapun hidup kita, tadi kita kan disebutkan, ayo kita jatuh cinta, ayo kita jatuh cinta sama Allah. Kalau kita tidak mampu berlari, yuk kita berjalan. Kalau kita tidak berjalan, ayo kita pelan-pelan merangkak. Ya, step by step, ya, setiap hari selangkah demi selangkah merangkak, 1, 2 dan lain sebagainya, yang itu mengarahnya adalah jatuh cinta pada Allah. Itu dilanjutkan oleh Rumi, jika engkau tidak mampu berdoa dengan khusyuk, tetaplah persembahkan doamu padanya. Jadi kita hari ini kan kalau berdoa, pikiran kita kan kemana-mana. Pikirannya cewek ini, pikirannya pakanan ini, pikirannya menu makan ini, dan lain sebagainya. Doa kita menjadi tidak khusyuk. Walaupun doa kita itu tidak khusyuk, tetaplah kita tetap berdoa kepada Allah. Maka apa? Persembahkan permintaan doamu. Dengan rahmat Tuhan, Ia tetap menerima mata palsumu. Walaupun doa kita itu tidak khusyuk, dan saat kita berdoa kita ingatnya itu orang lain, ingatnya itu dunia, kita tidak ingat Tuhan, kita tetap berdoa. Ya, kita tetap meminta Allah. Karena apa? Dengan rahmatnya Allah, Allah itu selalu menerima doa kita, walaupun mata kita itu palsu, walaupun hati kita itu palsu, Allah tetap menerima doa kita.
Dan jika masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 keraguan. Ya, jadi keraguan sebanyak apapun yang kita miliki, ayo kita kurangi. Kalau kita sudah bisa mengurangi, ayo kita kurangi lagi sampai 100% kita yakin bahwa Allah itulah yang mengatur hidup kita, bahwa Allah itulah tempat tergantung kita. Jadi kalau kita masih punya keraguan, ayo pelan-pelan kita hilangkan keraguan kita atau kurangi keraguan kita, biar kita punya keyakinan bahwa Allah itu tempat tergantung. Nah, itu adalah jalan cinta biar kita itu bisa mencintai Allah. Ini kita lewati saja, kita langsung saja. Ini katanya Rumi, yesterday I was mad, I went to change the world. Know that I'm wise, I went to change myself. Jadi kemarin itu aku pintar, aku ingin merubah dunia. Dan sekarang aku itu bijaksana, aku ingin merubah diriku sendiri. Jadi cirinya orang pintar itu adalah punya kesombongan untuk merubah dunia, ingin mengubah organisasi, ingin merubah negara. Tapi nanti ketika orang pintar ini sadar, ternyata dunia itu sangat luas dan sulit untuk dirubah, akhirnya orang pintar ini putus asa. Ya, karena biasanya orang pintar ini punya kesombongan. Maka apa? Jadilah orang yang bijaksana. Jadi apa? Orang bijaksana cirinya itu apa? Merubah diri kita sendiri itu jauh lebih penting daripada kita merubah dunia. Jadi kok kita berusaha merubah dunia, tapi kok kita lupa merubah diri kita, yo hakikatnya dunia ini tetap menjadi dunia yang hancur. Ya, jadi rumusnya apa? Ayo kita menjadi orang yang bijaksana, yang itu fokus ke dalam diri kita, yang kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Itu lama-lama kelamaan itu pun juga merubah dunia yang dunianya itu jauh lebih baik. Nah, itu rumusnya Rumi. Yang terakhir, you are always dancing in my heart, even though no one knows, and sometimes I dance with you. Jadi engkau yang senantiasa berdansa di dalam hatiku, meski tidak ada yang mengetahuinya. Dan terkadang aku pun juga berdansa bersama dirimu. Ya, jadi orang yang jatuh cinta, hakikatnya yang dicintai itu selalu berdansa di dalam dirinya. Dan itu tidak ada orang yang tahu. Dan terkadang aku yang jatuh cinta ini, aku pun juga berdansa dengan engkau yang itu ada di dalam diriku. Jadi kita itu menyatu, saling jatuh cinta, saling mencintai. Ayo kita berdansa. Biar orang itu sibuk dengan pekerjaannya, biar orang itu sibuk dengan dunianya, ayo kita berdansa, ayo kita menari. Nah, itu dari Rumi. Oke, sekian, cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.